bersumber dari tanaman obat yang di dalamnya itu mengandung senyawa yang dapat melawan kanker. Next. Nah, di Indonesia sendiri salah satu tanaman obat yang sering digunakan yaitu daun bidara Arab ya. Jadi kalau pada orang Indonesia itu secara tradisional daun bidara itu biasanya untuk merukyah ya, digunakan untuk merukyah atau mengusir apa ya istilahnya itu arwah jahat lah begitu ya. Kalau misalkan ada orang yang kesurupan gitu, seringnya seperti itu. Nah, ternyata di dalam daun bidara, tanaman bidara sendiri itu memiliki potensi sebagai tanaman obat yang juga banyak gitu ya. Selain sebagai antibakteri, juga sebagai antioksidan yang kuat. Kemudian pada penelitiannya si Raden tahun 2017, tanaman ekstrak bidara ini ternyata bisa digunakan untuk melawan sel kanker usus. Ya. Next. Nah, manfaat dari penelitian kami mengharapkan bahwa penelitian ini sifatnya masih preliminary research ya, jadi penelitian awal sekali, penelitian dasar, yaitu memberikan pendasaran ilmiah terhadap pemanfaatan tanaman herbal yang banyak digunakan di Indonesia. Jadi banyak sekali pemanfaatan tanaman herbal yang mungkin sekarang mulai satu persatu dicari pembuktian ilmiahnya, yang sebelumnya nenek moyang kita itu sudah menggunakannya sebagai pengobatan, tapi masih belum punya bukti ilmiah. Nah, sekarang satu persatu diungkap dalam serangkaian penelitian kimia bahan alam ya kalau di dalam kimia itu. Kemudian yang kedua, sebagai solusi alternatif terapi komplementer yang menunjang pengobatan kanker serviks secara medis. Jadi sifatnya pemanfaatan tanaman herbal itu tidak bisa sebagai satu-satunya jalan pengobatan, tapi sifatnya sebagai pengobatan alternatif yang melengkapi tindakan medis seperti kemoterapi ataupun tindakan medis yang lain. Next. Dalam penelitian kami melakukan 4 macam tahap. Yang pertama yaitu tahap yang pertama itu ekstraksi daun bidara dulu menggunakan pelarut etanol. Selanjutnya setelah diperoleh ekstrak kental dan kering, maka dilakukan karakterisasi. Setelah itu kami uji melalui uji BSLP, yaitu uji deteksi awal apakah ekstrak daun bidara ini bisa digunakan sebagai agen anti kanker atau tidak. Selanjutnya baru tahap terakhir itu kami mengaplikasikannya ke sel kanker yang sebenarnya. Jadi penelitian ini masih belum ke mamalia ya, karena kalau kita menggunakan mamalia atau misalkan hewan coba itu prosedurnya agak panjang karena harus melalui serangkaian ethical clearance terlebih dahulu. Jadi tahapan ini kami hentikan sampai ke sel kanker yang sebenarnya saja. Next, Mas Heri. Nah, tahapan yang pertama yaitu ekstraksi daun bidara. Di dalam ekstraksi daun bidara ini, kami lakukan yang pertama yaitu maserasi dengan pelarut etanol 70%, kemudian dari masrat itu tadi dipisahkan antara filtratnya dan ininya ya, endapannya itu. Kemudian filtratnya itu kita evaporasi dengan rotary evaporator. Setelah itu kita dapat cairan yang kental. Setelah dapat cairan yang kental baru kita keringkan dengan teknik freeze dry. Jadi teknik freeze dry itu seperti kita meletakkan suatu cairan di dalam kulkas ya, lemari es yang lemari pendingin yang suhunya sangat dingin sekali, sehingga nanti lama-lama pelarutnya itu akan menguap dengan sendirinya. Yang tertinggal adalah serbuk ya, jadi yang diperoleh itu meskipun tidak bisa serbuk kering tapi agak ini ya seperti lengket gitu ya tidak bisa kering banget, karena memang kalau untuk senyawa organik dari tanaman itu kita tidak boleh memanaskannya, karena kalau dipanaskan pasti nanti akan rusak ya aktivitas dari senyawa kimia yang ada di dalam tanaman obat tersebut. Next. Selanjutnya setelah kami memperoleh ekstrak tadi ya yang setelah di freeze dry tadi, kami lakukan uji fitokimia. Jadi tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder apa saja yang ada di dalam ekstrak daun bidara Arab. Setelah dilakukan uji fitokimia, kami menemukan 7 golongan senyawa metabolit sekunder. Kandungan terbanyak yaitu flavonoids, kemudian terpenoids ya. Yang lainnya saponin, tanin, alkaloid itu
tidak terlalu banyak yang 3 ke bawah itu. Jadi yang terbanyak itu adalah flavonoid dan terpenoid. Nah, menurut penelitiannya Putri tahun 2017, kandungan flavonoid yang ada di dalam ekstrak daun bidara itulah yang nantinya berperan sebagai antioksidan yang akhirnya nanti diharapkan punya potensi sebagai agen anti kanker. Tapi harus melalui screening awal dulu. Jadi setelah kita tentukan ini mengandung flavonoid, kemudian kita pastikan dulu dengan karakterisasi menggunakan spektroskopi UV vis. Next. Nah, selanjutnya kita karakterisasi dulu ekstraknya itu apakah benar itu mengandung flavonoid. Kalau tadi kan uji kualitatif ya, selanjutnya kita pastikan dengan menggunakan spektroskopi UV vis. Nah, di situ kita mendapatkan spektra yang khas untuk flavonoid yang dimana menurut Viakas tahun 2014 puncak untuk senyawa flavonoid itu ada 2, yaitu pada daerah 240 sampai 290. Kemudian ada lagi pada puncak 300 sampai 550. Nah, itu menunjukkan karakteristik khas bagi senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid. Kemudian keberadaan flavonoid ini kita perkuat lagi dengan karakteristik menggunakan FTIR atau Fourier Transform Infrared. Jadi menggunakan sinar inframerah. Next. Dari hasil karakteristik itu diperoleh, jadi karakterisasi menggunakan inframerah ini sebenarnya untuk memastikan gugus fungsi yang ada di dalam ekstrak daun bidara tersebut. Ternyata setelah kita lakukan analisis ada beberapa puncak yang khas, yaitu untuk gugus fungsi alkohol, OH fenolik dan alkohol. Yang lainnya itu adalah yang lainnya itu menunjukkan rantai karbon dari senyawa flavonoid ya. Mohon maaf ada yang presenting sepertinya. Baik, next saja. Sebentar Bu, tunggu dulu. Iya. Iya, ada yang tidak sengaja menekan tombol present kayaknya. Oh iya, oke, silakan lanjut Bu. PowerPoint-nya Mas Heri. Kak Heri, silakan. Nah, masih belum muncul. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Sudah. Jadi sudah. Untuk karakterisasi FTR sudah, sekarang lanjutnya adalah kita menentukan ya sifat antioksidannya. Jadi setelah kita karakterisasi memastikan oh iya itu benar banyak flavonoidnya, terus kemudian kita lakukan memastikan bahwa ekstrak itu bersifat antioksidan atau bukan, karena sifat antioksidannya ini nanti menjadi pintu utama ya untuk menentukan dia itu nanti punya sifat sebagai agen anti kanker atau tidak gitu. Next. Slide selanjutnya itu penentuan sifat antioksidan menggunakan metode DPPH. Jadi setelah kita lakukan analisis, kita reaksikan dengan reagen DPPH, ternyata ekstrak yang kami peroleh itu memiliki IC15 73,5. Jadi IC15 itu adalah batas konsentrasi di mana ekstrak daun bidara itu bisa menghambat ya kerja DPPH. Jadi di situ kalau menurut literatur nilai IC15 sebesar 73,5 itu tergolong senyawa antioksidan yang sangat kuat. Jadi berdasarkan uji ini telah terbukti bahwa ekstrak etanol daun bidara Arab itu bersifat sebagai antioksidan yang sangat kuat ya. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa dia itu bersifat sebagai antioksidan yang sangat kuat, maka kita deteksi lagi dia dengan tes awal apakah ini bisa digunakan sebagai agen anti kanker atau tidak. Nah, metode yang selanjutnya yaitu menggunakan BSLT ya atau Brain Stream Lethality Test. Jadi tes anti kanker menggunakan udang. Next. Nah, di sini kita temukan bahwa lethality concentration LC15-nya yaitu pada konsentrasi 17,5. Nah, LC50 itu maksudnya gini, dengan konsentrasi 17,5 ppm itu sudah bisa membunuh separuh dari populasi udang yang dijadikan percobaan ya. Jadi deteksi awalnya untuk mengetahui senyawa ini bisa membunuh enggak
nantinya sebagai senyawa yang berpotensi sebagai anti kanker. Ternyata di sini tergolong sebagai senyawa yang sangat toksik ya, yang sangat berpotensi memiliki aktivitas sebagai senyawa anti kanker. Nah, selanjutnya tahap yang berikutnya adalah uji coba pada sel kanker yang sebenarnya, yaitu sel kanker serviks atau sel HeLa. Next. Nah, di sini kami membuat 4 macam perlakuan. Yang pertama adalah sel kontrol, jadi sel kanker yang tidak di treatment apa-apa, kemudian kita beri dosis, yang pertama kita beri dosis 62,5 ppm, kemudian 250 ppm, dan yang paling besar adalah 500 ppm. Kami tidak melakukan uji secara kuantitatif ya, sebenarnya bisa ditentukan lethality concentration-nya, tapi karena untuk menentukan ke lethality concentration itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga kami hentikan sampai tahap kualitatif ini saja. Nah, di situ bisa kita amati kalau di kontrol selnya itu kan banyak bulatan-bulatan, itu sel yang hidup. Nah, semakin banyak konsentrasi ekstrak daun bidara yang diberikan, itu banyak kematian yang terjadi pada sel kanker itu. Bisa kita lihat pada konsentrasi tertinggi 500 ppm itu banyak muncul hitam-hitam. Nah, yang hitam-hitam itu adalah sel kanker yang mati ya. Jadi di sini kami secara kualitatif menyimpulkan bahwa ekstrak daun bidara Arab itu bisa membunuh atau menghambat ya aktivitas sel kanker sel HeLa itu sendiri yang menyebabkan sel kanker serviks itu. Next. Nah, penelitian ini, kesimpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik fitokimia atau kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat di ekstrak daun bidara Arab itu yang terbanyak adalah flavonoid dan terpenoid. Berdasarkan uji antioksidan, ternyata ekstrak ini bersifat sebagai senyawa antioksidan yang sangat kuat. Kemudian berdasarkan uji awal untuk deteksi anti kanker, senyawa ini, ekstrak dari daun bidara ini berpotensi ya, sangat berpotensi digunakan sebagai senyawa anti kanker karena dia bersifat sangat toksik. Kemudian untuk uji MTT-nya berdasarkan perlakuan terhadap sel kanker yang sebenarnya pada dosis cm dapat menghambat pertumbuhan atau membuat sel kanker itu mati gitu. Kanker serviksnya itu mati dan tidak bisa berkembang biak lagi. Next, jadi untuk penelitian yang kami lakukan ini kami kompetisikan di waktu itu di tahun 2018 di event Expo Science Asia. Jadi waktu itu di Daejeon, Korea Selatan. Jadi yang sebenarnya waktu itu saya bawa ada 4 penelitian sih yang saya bawa anak bimbing saya. Cuman yang cukup menarik untuk dibahas adalah yang anti kanker ini. Kalau yang lainnya itu ada yang tentang biosorben dari tanah gambut untuk meredam pencemaran ion timbal dan ion kadmium. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih lanjut, bisa kontak saya melalui email atau Facebook atau Instagram maupun WA saya. Sekian saya akhiri, saya kembalikan pada moderator Mas Ion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Bu Nur. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Heri. Monggo. Oke, selamat siang semuanya. Apakah bisa didengar? Bisa, Kang. Oke, saya mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Heri Jaya.
terima kasih sebelumnya kesempatan pada Indonesia Scientific Society udah memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing session ya istilahnya untuk hasil penelitian kami. Kemudian sama terima kasih juga pada Pak Iwan sebagai ketua ISS. Sama-sama Mas Hedi. Karena kalau nggak ada ISS, saya juga nggak mungkin bisa terbang ya walaupun nggak jadi ke Malaysia ya, tapi tetap ikut lombanya seperti itu. Tapi ini pelajaran banget buat di tim kami gimana caranya menghadapi situasi seperti ini, tapi namun tetap bisa berprestasi seperti itu. Jadi saya mulai aja. Riset yang kami lakukan itu adalah minyak jelantah sebagai bahan baku produksi biodiesel dengan katalis heterogen dari limbah cakung telur. Nah, sebelumnya sekali lagi saya pengen perkenalan diri. Saya Gede Rimjaya. Saya sekarang kuliah di Universitas Prasetya Mulia, udah semester 6, ini udah mau akhir, di jurusan Teknik Energi Terbarukan. Nah, dan proyek ini tuh terakhir itu syukurnya kami sangat bersyukur sekali kami mendapatkan Silver Award pada ajang INIC International Invention and Innovative Competition di Penang, Malaysia, walaupun dilaksanakannya online. Jadi lanjut aja. Nah, ini riset ini saya lakukan tidak sendiri. Tentunya kami juga bekerja sama. Ada supervisor saya ini namanya Pak Fidel. Dia dosen di Universitas Prasetya Mulia di jurusan Teknik Energi Terbarukan. Beliau memang ahli spesialis di katalis. Kemudian saya juga nggak bekerja sendiri, saya punya tim. Yang pertama ada Putu Ayu, dan yang lagi satu ada Puji. Mereka di kelas saya. Nah, jadi mereka yang akan melanjutkan proyek-proyek tim ini. Kemudian langsung saja sih, kenapa sih kami melakukan riset ini gitu? Pertama-tama pasti ada masalah. Masalah yang pertama kami lihat itu di mana industri makanan dan minuman di Indonesia itu menjadi salah satu sektor dan penopang pertumbuhan manufaktur serta ekonomi nasional. Ini berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2018. Nah, kita tahu nih, apalagi semenjak muncul Gojek, muncul GoFood, GrabFood, jadi industri UKM tentang makanan tuh jadi makin meningkat gitu. Terus daya konsumtif kita tuh juga makin bertambah karena kemudahan-kemudahan itu. Jadi kita lebih konsumtif lah istilahnya, terutama untuk konsumsi pangan. Nah, dilihat pada triwulan ketiga tahun 2017 itu meningkat sebesar 34,95%. Ini angka yang cukup signifikan tajam meningkatnya. Terlebih lagi kondisi yang seperti saat ini, kita kan sekarang pandemi nih, ya otomatis udah bisa dipikirin nih, kalau kita udah diam di rumah, paling enggak kita pasti nyemil, atau enggak kita juga makan lah, setidaknya makan juga masak di rumah, pasti masaknya bisa biasa mungkin besar-besar atau enggak, ataupun GoFood juga pasti tetap jalan. Jadi industri makanan dan minuman itu enggak bakal mati gitu istilahnya, seperti itu. Tapi ada satu hal yang harus kita jadi titik beratkan di riset saya ini. Jadi kami concern pada dua hal. Yang pertama, konsumsi minyak goreng itu meningkat sebesar 7,44%. Itu dari 1,83 juta ton sampai 2,36 juta ton. Itu peningkatannya itu sebesar 7,4% itu. Ini berdasarkan data dari Setjen Pertanian. Nah, data ini sebenarnya data minyak goreng yang berasal dari palm oil. Belum lagi minyak goreng, minyak-minyak yang lainnya gitu. Belum dari minyak-minyak yang lainnya. Kemudian, satu sisi, produksi telur juga meningkat sebesar 9,18% dari tahun 2018. Nah, dengan jumlah produksi sebesar 1,6 ton, ini 1,6 juta ton, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Apalagi sekarang nih, pasti ada kemungkinan untuk meningkat. Nah, kedua, kalau dihubungkan, ketika minyak goreng konsumsinya meningkat, otomatis jumlah minyak jelantah yang ada atau yang dihasilkan juga pasti meningkat dong. Jadi terlebih lagi minyak jelantah itu tidak dapat digunakan kembali, dan memang sebaiknya tidak digunakan kembali karena akan mengganggu kesehatan kita, terutama
apalagi penyakit-penyakit yang presentasi sebelumnya ya seperti kanker itu bisa disebabkan oleh minyak goreng yang dipakai berulang-ulang kali. Apabila dibuang ke lingkungan itu akan mencemari lingkungan. Tentunya itu jadi satu masalah tersendiri. Kedua, di produksi telur yang meningkat itu akan juga meningkatkan jumlah limbah cangkang telur yang terbuang, di mana 12% dari berat telur total itu merupakan berat cangkang telur. Oke, sorry, saya perlahan-lahan. Nah, jadi bisa dilihat nih dari dua itu minyak dan telur itu udah ada dua masalah yang bisa dikombinasikan, di mana minyak jelantahnya itu akan saya jadikan bahan baku untuk produksi biodiesel, dan yang kedua di limbah cangkang telurnya itu akan saya jadikan dan tim itu jadikan bahan baku katalis heterogen. Nah, selain itu, kenapa kami milihnya mengubahnya menjadi biodiesel? Ini karena ada suatu opportunities atau kesempatan yang ada di saat ini, di mana Kementerian SDM memutuskan bahwa adanya pengadaan lebih atau produksi di bahan bakar nabati jenis biodiesel, itu campuran jenis bahan bakar solar. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kan kalau beli solar atau untuk mobil-mobil diesel atau truk diesel gitu kan, pakainya pasti B20 atau enggak B30. Nah, itu pun B20 itu campurannya itu adalah dari biodiesel sendiri. Sementara biodiesel sekarang itu masih berasal dari palm oil atau minyak kelapa sawit. Jadi kita bisa tercampur nih untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi biodiesel dengan memanfaatkan minyak jelantah tersebut. Kemudian, nah ada juga nih target bauran energi nasional pada tahun 2025. Kalau teman-teman boleh tahu, pemerintah menargetkan energi terbarukan itu pada tahun 2025 sebesar 23%. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2020, itu baru mencapai 13-14%. 5 tahun lagi nih, sedangkan kita belum mencapai setidaknya seperempatnya lah, harusnya udah mendekati 20 target kita. Tapi pada saat ini kan jumlahnya masih sedikit, jadi kita bisa turut bantu dengan memproduksi biodiesel dari minyak jelantah seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses produksinya? Nah, kita pelan-pelan nih. Saya nanti kalau ada pertanyaan mengenai secara teknis detail boleh di sesi tanya jawab ya. Soalnya saya di sini akan menjelaskan secara sederhana aja prosesnya. Di sini saya menggunakan proses namanya itu two stage proses. Ada dua proses di sini. Yang umumnya di mana biasanya yang pertama itu proses pertama itu biasanya transesterifikasi gitu, langsung pakai katalis basa. Biasanya yang dipakai itu natrium hidroksida. Tapi kami menggantinya menggunakan cangkang telur yang sudah diubah menjadi yang sudah diubah menjadi kalsium oxide. Nah, kemudian pertama-tama hal apa sih yang dilakukan? Yang pertama adalah produksi kalsium oxide, yaitu katalis heterogen yang kami gunakan. Produksinya tuh dari proses kalsinasi cangkang telur. Prosesnya cukup mudah, di mana cangkang telur yang sudah dikumpulkan biasa dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dijemur atau dikeringkan dalam oven. Nah, kemudian dikalsinasi. Nah, kalau saya sendiri menggunakan furnace yang ada di laboratorium kampus saya. Itu tuh furnace. Nah, suhu optimal yang bisa digunakan adalah mencapai 1000 derajat Celcius, di mana cangkang telur kan kandungannya adalah kalsium karbonat. Jadi setelah dikalsinasi, jumlah karbon C itu akan berkurang signifikan pada suhu 1000 derajat Celcius dan akan menghasilkan kalsium oxide itu. Jadi kenapa pakai 1000 derajat Celcius juga karena partikel zest atau ukuran partikel dari katalis itu akan semakin kecil. Nah, di sini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua nih. Jadi kalau partikel zest-nya kecil, otomatis surface area atau luas area permukaan si katalis akan semakin luas. Jadi tingkat catalytic activity-nya itu akan
semakin baik. Jadi katalisnya semakin bagus digunakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya nih. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi. Nah, apa sih bedanya esterifikasi dengan transesterifikasi? Esterifikasi itu sama dengan transesterifikasi, cuma bedanya adalah penggunaan katalis. Kalau esterifikasi menggunakan katalis asam, kalau transesterifikasi menggunakan katalis basa. Kemudian, nah di reaksi esterifikasi ini campuran digunakan adalah katalis asam sulfat dengan metanol dan minyak jelantah tersebut. Nah, setelah reaksi esterifikasi akan dihasilkan bahan mentah lagi. Nah, kenapa dilakukan esterifikasi? Ini fungsinya untuk menurunkan kadar free fatty acid pada minyak jelantah. Minyak jelantah itu kandungan free fatty acid-nya cukup tinggi. Nah, apabila langsung ke reaksi ketiga, transesterifikasi, itu akan menyebabkan saponifikasi namanya. Saponifikasi itu adalah pembentukan sabun. Jadi yang teman-teman dapat bukan biodiesel, tapi malah sabun gitu jadinya. Kan itu bukan tujuan riset kita ya. Kita pengen bikinnya biodiesel, bukan sabun gitu. Jadi perlu reaksi esterifikasi terlebih dahulu. Kemudian baru dicek FFA-nya sudah turun atau belum. Apabila sudah turun, kami sih di tim setnya tuh biar aman di bawah 1%. Jadi ketika sudah di bawah 1%, lanjut ke transesterifikasi. Transesterifikasi ini reaksinya mencampurkan antara katalis basa kalsium oksida yang sudah dibuat tadi, kemudian ada metanol lagi dan minyak jelantah yang sudah melewati reaksi esterifikasi. Nah, jadi masing-masing reaksi ini parameternya sama. Suhunya itu sekitar 60 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian jumlah katalisnya boleh dari rentang 1 sampai 5 weight persen atau persen beratnya perbandingan dengan si minyak jelantah. Kemudian metanol dan si minyak jelantah itu perbandingannya pakai mol biasanya. Nah, perbandingan molnya itu biasanya antara 1:15. Jadi minyaknya 1, metanolnya 15. Karena kalau bisa metanolnya dibuat lebih. Jadi produksinya tuh yieldnya seharusnya makin besar. Kemudian setelah direaksikan baru deh dapat biodiesel. Tapi itu harus dipisahkan terlebih dahulu dengan cara diendapkan. Nah, kalau saya tuh pakainya di lab mumpung ada centrifuge, jadi bisa diendapkan dalam waktu 10 menit. Jadi diputar-putar gitu kayak pakai centrifuge, jadi dengan kecepatan sekitar 2.500 RPM. Jadi nanti si biodieselnya akan terpisah nih. Ntar bisa lihat hasilnya. Jadi akan terpisah antara sisa CaO, ada byproduct gliserol. Nah, kalau nggak punya centrifuge juga bisa kok didiemin aja sehari, besok dilihat pasti terpisah sendiri seperti itu. Kita lihat hasilnya. Hasilnya nanti akan seperti ini, guys. Jadi yang paling bawah itu adalah sisa kalsium oxide. Nah, jadi kalsium oxide-nya akan mengendap di bawah karena dia paling berat kan, heavy komponen. Jadi dia akan paling berat ada di bawah. Kemudian di atasnya itu akan ada warna gelap gitu, warnanya gelap. Itu namanya gliserol. Itu byproduct dari si biodiesel tersendiri. Jadi gliserol itu sebenarnya bukannya tidak berguna, malah gliserol kalau bisa dipisahkan dengan baik, itu akan digunakan di barang-barang make up kita nih. Biasanya kalau tahu lipstick itu yang bikin dia jadi ada berminyak itu gliserol namanya. Kemudian di atasnya itu adalah FAME atau free fatty acid methyl ester atau biodiesel yang kita inginkan. Nah, di atas kalau ada bagian bening itu boleh disentuh, kalau misalkan itu menguap, nah itu sisa metanol yang tidak bereaksi. Tadi kan saya minta reaksinya metanolnya agak dilebihkan ya. Itu fungsinya untuk jadi bakal tetap ada sisanya gitu. Kemudian itu hasilnya. Nah, di sini apa sih manfaat dari riset ini gitu loh? Karena sebelumnya saya belum ada kesimpulan karena riset ini masih tetap jalan karena masih memikirkan berapa parameter reaction-nya yang masih yang paling pas gitu. Jadi berapa jumlah katalis, berapa suhu, berapa pressure, terus berapa waktunya yang paling optimum untuk memastikan biodiesel dengan yield mendekati 100%. Sementara ini yield yang kami dapatkan baru sekitar 60-70%. Nah, jadi kan belum maksimal nih. Maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian apa
apa sih benefitnya? Yang pertama yaitu tentunya mengurangi limbah ya. Karena kan tujuan kami itu untuk menciptakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak menambah limbah. Apabila proses produksi biodiesel yang seperti biasa yang menggunakan natrium hidroksida itu tuh namanya katalis homogen. Jadi sama-sama liquid. Jadi sama-sama liquid terus oh, terus sorry tadi ada gangguan. Nah, kemudian hasil dari produksi biodiesel itu akan menghasilkan limbah nih, karena harus memisahkan natrium hidroksida dengan biodiesel. Jadi harus dicuci dengan air yang banyak. Jadi itu akan menghasilkan limbah tersendiri. Kemudian di sini biaya produksinya lebih terjangkau tentunya, karena bahan baku kita pakai limbah, terus katalis juga kita buatnya dari limbah. Dan faktanya katalis kalsium oksida bisa digunakan berkali-kali hingga 18 kali pengulangan. Namun tingkat katalitiknya tuh menurun, jadi perlu proses upgrading juga. Dan terakhir tentunya akan mendukung program pemerintah dalam mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada 2025. Jadi kalau teman-teman ingin berkecimpung di dunia energi terbarukan itu masih banyak kok kesempatan, masih terbuka lebar. Biarpun pemerintah sudah mencanangkan program, tapi kita harus tetap mendukung gitu loh dengan cara riset, proyek atau inovasi seperti ini gitu tentunya. Karena pemerintah menargetkan 23% pada tahun 2025, sedangkan sekarang targetnya pun masih jauh gitu dari mencapai target 23% itu. Kemudian, nah ini semboyan atau apa namanya, ini dari kami. Nothing is waste until we waste it. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa nggak ada sampah sebelum kita membuangnya. Jadi limbah itu sebenarnya bukan sampah atau bukan barang nggak berguna. Kita bisa memanfaatkannya asalkan kita mau gitu. Jadi saya berkomitmen dengan tim saya akan menekankan pada riset-riset pengolahan limbah menjadi sumber energi terbarukan gitu. Sekian dari saya. Kalau ingin apa sih lebih mengenal boleh kontak lewat WhatsApp, boleh lewat Instagram. Ini link YouTube ini, link video untuk presentasi ini ada, bisa dicek di YouTube. Kemudian kalau mau hubungi lewat email juga boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Kak Heri. Dan juga terima kasih kembali untuk Ibu Nur, yang mana dalam presentasi kali ini syukur alhamdulillah lancar. Oke, adapun untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di mana untuk sesi tanya jawab ini yaitu untuk melakukan sebuah pertanyaan, syaratnya melewat tulis pesan atau message yang nanti akan saya bacakan atau bisa langsung peserta audiens sendiri nanti yang akan saya tunjuk. Seperti itu. Mohon maaf sebentar, karena ada adzan, kita break sebentar ya.
Oke, akan saya lanjutkan kembali, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, mengenai untuk sesi tanya jawab ini nanti akan ditulis melalui pesan singkat yang ada di format Google Meet ini dengan formatnya yaitu nama, garis bawah, dan instansi, seperti itu. Oke, akan saya ulangi kembali untuk format pertanyaannya, yaitu nama, lalu garis bawah, underscore, nama instansinya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan, alhamdulillah ini sudah ada yang masuk dari beberapa pertanyaan. Oke, untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Bapak Alwan Khairi. Monggo Pak Alwan. Apa mau Baik. langsung? Ya, boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alwan Khairi dari Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Itu izin bertanya untuk penambahan katalis CaO sama H2SO4 itu butuh konsentrasi berapa? Mengingat kecepatan reaksi kimia juga bergantung pada molaritas suatu katalis. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Alwan sebelumnya. Boleh saya langsung jawab nggak? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk proses reaksi ini semuanya dipakainya murni Pak. Kalau bisa asam sulfatnya murni, nggak diturunkan konsentrasinya, maksudnya berapa molarnya itu kalau bisa asam sulfatnya murni seperti itu. CaO-nya juga murni. Nah, tapi yang dihitung itu adalah weight persennya. Jadi biasanya kalau untuk katalis makanya pakainya dikit-dikit antara satu weight persen sampai paling maksimal itu 5 weight persen kalau saya pernah pakai, karena kan konsentrasinya sudah cukup tinggi seperti itu. Jadi itu katalisnya seperti itu pakainya Mas. Jadi biasanya semakin banyak katalisnya, maksudnya weight percent yang dipakai itu akan mempercepat reaksi benar. Tapi terkadang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika penambahan katalisnya terlalu banyak. Mungkin crackingnya terlalu banyak, malah bukan jadi biodiesel tapi malah jadi range hidrokarbon yang lebih kecil seperti itu. Itu Pak Alwan, Apakah sudah menjawab? Baik, Bagaimana terima kasih. Pak? Sudah. Ya, Terima ya sama-sama. Semoga membantu. Oke, selanjutnya ini dari P4TK IPA Kemendikbud, yang mana pertanyaan ini langsung dari Ibu Tresna Dewi. Monggo untuk Bu Tresna Dewi, saya persilahkan masuk. Halo, Ibu Tresna? Atau mungkin dibacain aja sih Pak, biar boleh lebih cepat. Oke, begini ya Kak Heri. Ini mengenai penelitian dari Kak Heri.
apakah pembuatan biodiesel dari cangkang telur dan minyak jelantah dapat dilakukan di rumah? Tapi tadi dibutuhkan dengan pemanasan sampai 1000 derajat Celcius. Seperti itu, Pak. Sebenarnya saya izin menjawab ya. Berdasarkan Ya, silakan. berdasarkan pengalaman dari saya, sebenarnya biodiesel itu kenapa dibutuhkan suhu yang cukup. Kalau suhu proses 1000 derajat itu kan untuk bikin katalis cangkang telurnya ya. Karena emang katalis itu sifatnya itu nggak boleh dibikin di luar kondisi lingkungan gitu loh. Maksudnya kalau udah jadi CaO pun juga harus disimpan baik-baik agar tidak teroksidasi dengan oksigen di udara juga. Jadi kalau untuk CaO mungkin kurang bisa dibuat di rumah. Tapi kalau mungkin bisa beli juga yang komersial juga banyak. Tapi kalau mau bikin dari cangkang telur, sebaiknya memang pakai furnace yang suhunya 1000 derajat Celcius. Tapi untuk biodieselnya sendiri sangat bisa dibuat di rumah seperti itu. Jadi sebenarnya biodiesel as simple teman-teman itu mencampurkan metanol, bahan baku oilnya, dan si katalis itu. Jadi dicampur pun dikocok pakai botol biasa, terus didiamkan selama sehari 2 hari pun itu bakal jadi biodiesel karena proses pencampurannya. Tapi hasilnya nggak bakal semaksimal kita buat dengan proses yang saya katakan tadi. Karena kan kalau kita atur misalkan suhunya itu kan suhu juga sebenarnya mempercepat reaksi kan fungsinya. Jadi suhu yang optimal biar reaksinya pas dalam waktu sekian itu butuh suhu berapa sih? Tapi kalau nggak pakai suhu, pakai ruangan temperatur biasa pun, jadi tinggal 3 bahan itu dicampur, dikocok pakai botol, terus didiamkan selama sehari atau 2 hari juga bakal jadi biodiesel. Tapi nggak sebagus atau nggak sebanyak kita menggunakan parameter yang tepat gitu. Itu jawabannya Mas Yon. Oke, terima kasih banyak dari Kak Heri. Lanjut lagi ya, untuk pertanyaannya ketiga, yaitu dari Kakak Tiara Nur Azizah. Asalnya dari Politeknik Negeri Malang. Nah, yang mana pertanyaan ini akan ditujukan untuk ke Kak Heri. Mohon didengar Kak ya. Oke, pertanyaannya yaitu ekses metanol dari produksi biodiesel dengan perbandingan mol minyak perbandingan mol etanol sebesar 1:15 menghasilkan ekses berapa persenkah? Seperti itu Kak. Silakan bisa dijawab. Nah, maksudnya ekses itu berarti kan sisa metanolnya di akhir produksi biodiesel ya. Jadi kalau perbandingan kemarin saya pernah sampai coba 1:1, 1:5, 1:10, dan 1:15. Dan memang 1:15 yang paling dikit menyisakan ekses metanol dan sisanya itu emang semuanya bereaksi jadi biodiesel gitu. Jadi sisanya tuh paling nggak misalkan kita pakai dari kemarin sih saya ngitungnya per gram ya. Jadi dari 100 gram si metanol yang udah dihitung, maksudnya dari molnya udah dikonvert jadi gram itu sisa cuma 7 gram, 7 atau 8 gram itu jadi ekses metanol sisa yang paling atas gitu. Itu yang terakhir kami lakukan. Tapi kami masih berusaha nih biar benar-benar kalau bisa kan nggak ada ekses metanolnya ya, karena kan memperibet gitu kan metalnya sisa berarti harus kalau dibuang sayang, apa yang dipakai lagi harus di apa sih istilahnya diuapkan, dijernihin lagi kan, karena kan pasti ada beberapa campuran oil juga di metanol itu. Gitu. Sekian Mas Yon. Gimana Kak Heri? Sudah cukup? Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, cukup. Oke, satu lagi Pak ya Kak ya. Ini dari saudara Kis Rini. Yaitu pertanyaannya tentang proses esterifikasi minyak jelantah dengan metanol. Bisa atau tidak dipakai dengan alat sederhana agar nantinya bisa dicoba di sistem pembelajaran kimia SMA. Bagaimana Kak Heri? Oke, terima kasih. Sebenarnya alat yang digunakan juga cukup sederhana sih kalau saya. Kita bikin waterbed, maksudnya waterbed itu kayak bak air yang nanti akan dipanaskan. Kalau misalkan di lab SMA, seharusnya kalau nggak ada apa sih istilahnya, kalau nggak ada hot plate bisa pakai kompor biasa sebenarnya untuk meningkatkan panasnya. Kemudian dari waterbed itu kita kalau saya sih pakainya labu kimia itu yang bentuknya bulat.
atau enggak boleh pakai labu yang lain kok sebenarnya. Nah, kenapa saya pakai hot plate sebenarnya itu mendukung, karena kan ada magnetic stirrer tuh, jadi bisa otomatis diaduk pakai magnet gitu. Jadi kalau nggak ada pun nggak apa-apa, nggak diaduk sebenarnya. Yang penting proses reaksinya tuh ada pemanasan dan dicampur seperti biasa. Tapi emang sebaiknya diaduk karena agar proses reaksi lebih cepat dan semuanya terkena reaksinya. Terus di reaksi juga menggunakan kondenser, di mana kondenser itu fungsinya itu jadi pas campuran itu kan pakai metanol nih. Metanol apabila udah terlalu panas, maka ada titik boiling point-nya kan cukup rendah ya. Jadi biar nggak banyak menguap gitu. Maksudnya biar nggak kebuang sia-sia metanolnya. Jadi yield biodieselnya juga dikit karena metanolnya kebanyakan menguap gitu. Makanya kalau bisa kondenser yang tetap ada gitu. Sebenarnya kalau alat sederhana di lab itu kalau menurut saya sih itu alat standar gitu kalau di saya. Dan terlebih lagi karena ini pakai metanol dan katalisnya murni, itu kalau bisa ada lemari asam di laboratoriumnya. Jadi lebih safety lah, karena kan kita praktikum apa-apa yang penting kan diutamakan safety gitu. Jadi agar metanolnya yang menguap nggak kita hirup gitu kan. Kasihan anak-anak SMA-nya ntar praktikum malah puyeng hidup metanol gitu kan. Jadi seperti itu sih Mas Jan menurut saya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang lanjut untuk ke Ibu Nur ya, presentasi dari Ibu Nur. Ini ada pertanyaan dari IKadek Juni Saputra. Atau mungkin bisa Kak IKadek, Kak Kadek mungkin bisa masuk. Selamat siang. Iya, selamat Siang. Saya langsung nanya aja. Oke, siap. Nah, menarik banget yang disampaikan oleh kedua materi, tapi khususnya saya penasaran nih sama yang disampaikan sama Bu Nur. Nah, tadi kan dibilang tuh potensi dari ekstrak daun bidara. Nah, apakah ini tuh berpotensi untuk dijadikan atau dikonsumsi seperti jamu, seperti itu? Dan kalau kita ngomongin jamu kan ada uji klinisnya nggak sih, dan tingkat penyerapan bahan aktifnya dalam tubuh itu ada literaturnya nggak seperti itu? Ya. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadek ya pertanyaannya. Apa namanya, sebenarnya kalau kita bicara tentang tanaman herbal Indonesia itu kan sudah banyak ya yang digunakan. Nah, kebetulan pada penelitian saya ini spesifik ngambil daun bidara itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau daun bidara sebagai minuman jamu itu sudah banyak ya kalau kita cari di Tokopedia atau di Shopee itu ada teh daun bidara, itu ada sebenarnya. Nah, di sini tuh kita tuh sebenarnya ingin melakukan riset, ini masih riset awal sebenarnya, ingin membuktikan bahwa tanaman herbal di Indonesia salah satunya itu daun bidara itu punya khasiat gitu kan. Secara ilmiah ada buktinya gitu, dan kita sudah bisa membuktikan bahwa ternyata di dalam kandungan daun bidara itu terdapat senyawa metabolit sekunder yang bersifat sebagai antioksidan yang sangat kuat. Dan setelah uji lebih lanjut dengan metode BSLT itu bisa dikategorikan sebagai senyawa yang bisa berpotensi sebagai senyawa anti kanker. Nah, kalau diminum langsung seperti jamu itu sebenarnya bisa, cuman mungkin untuk senyawa spesifiknya sendiri yang menghambat pertumbuhan sel kanker kan perlu dicari. Nah, di sini tuh kami masih belum menemukan. Jadi flavonoid itu adalah golongan senyawa metabolit sekunder yang masih punya turunan-turunan lagi. Jadi salah satu dari literatur yang saya baca itu salah satu golongan flavonoid yang bisa digunakan sebagai anti kanker itu adalah quercetin sebenarnya. Jadi quercetin sendiri itu sudah disintetis, sudah dibuat di pabrik farmasi sebenarnya. Biasanya dijadikan standar untuk analisis senyawa anti kanker. Nah, kami belum sampai pada tahap itu gitu loh, mengisolasi quercetin itu sendiri. Jadi sebenarnya riset ini tuh masih panjang, kelanjutannya tuh masih panjang gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana tingkat penyerapan bahan aktif ke tubuh, itu hendaknya memang dicari senyawa tunggalnya. Jadi senyawa tunggal apa yang dia itu benar-benar berpotensi untuk menghambat si sel kanker ini tuh gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dipertajam lagi
ada tahapan yang tidak kami lakukan ya. Jadi setelah ekstrak etanol itu masih dipartisi lagi, diekstrak menggunakan N-heksan, kemudian etil asetat. Jadi masih banyak fraksi-fraksi yang harus diuji dan itu membutuhkan biaya yang mahal. Dan sebagaimana kita ketahui riset bahan alam ya, tumbuhan bahan alam untuk mencari namanya kandidat anti kanker dari bahan alam itu sangat mahal ininya risetnya. Jadi tadi menyambung pertanyaannya Ibu siapa ya, saya baca di chat ini Ibu Fitriani ya dari Man Insan Cendekia Tanah Laut ini sekalian menjawab. Jadi karena penelitian senyawa organik itu lumayan mahal dan apalagi sampai uji, nyambung juga ke pertanyaan yang berikutnya kenapa kok nggak pakai uji klinis dan sebagainya, itu sebenarnya tahapannya panjang ya. Jadi untuk bisa nemu benar-benar ini loh bisa dan bisa digunakan untuk senyawa anti kanker yang benar-benar untuk dikonsumsi itu setelah uji ke namanya itu biasanya kita sebutnya itu in situ ya. Kemudian di sel kankernya itu setelah itu baru kita uji ke hewan coba. Hewan coba itu biasanya mencit ya kan, tikus putih. Nah, untuk uji ke hewan coba seperti yang saya sampaikan tadi itu kita harus ada yang namanya ethical clearance. Jadi saya harus mengajukan proposal ke Fakultas Kedokteran Hewan untuk sidang uji ethical clearance itu apakah senyawa apakah ekstrak saya ini itu bisa digunakan untuk uji coba ke hewan mamalia tingkat rendah yaitu mencit. Setelah itu baru coba ke uji klinis ke hewan yang lebih tinggi mungkin ininya ya. Nah, itu sekali lagi tahapannya sangat panjang. Nah, kalau ditanya dana penelitiannya, karena ini tuh awalnya memang proyek kreativitas karya ilmiah remaja di sekolah saya gitu kan, di sekolah kami. Jadi di sekolah kami di SMA Al-Hikmah Surabaya itu ada program wajib yang harus diikuti oleh semua jenjang kelas 11 SMA untuk membuat karya ilmiah. Nah, yang terbaik biasanya saya kompetisikan. Kebetulan waktu itu saya yang pegang koordinator karya ilmiah di SMA Al-Hikmah gitu. Sehingga dari sekian banyak anak yang bikin proposal dan mengajukan penelitian itu yang terbaik itu biasanya saya ambil alih dan saya bimbing, saya pertajam dengan kerjasama dengan lab-lab yang ada di universitas di Kota Surabaya. Jadi awalnya ya Bu, ini tuh menjawab Ibu Fitriani, ini tuh memang murni dari dana mandirinya anak-anak. Jadi uji-uji segala macam itu, tapi juga saya juga lobby-lobby ke pihak kampus ya. Jadi seperti di UNESA itu untuk evaporator kan lab kami tidak punya ya. Kami melakukannya di lab kimia Universitas Negeri Surabaya. Itu kami ya nego lah. Ini kan untuk kepentingan pelajar dan sebagainya, sehingga kita mungkin mendapatkan potongan harga. Kemudian di mana untuk uji anti kankernya itu di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Ini yang paling mahal. Jadi sel kanker itu kan harus dihidupkan ya kan. Awalnya sel kanker itu ditaruh dibekukan gitu kan, kemudian harus dihidupkan. Nah, untuk mengambil dari keadaan beku sampai menghidupkannya itu yang mahal. Itu saat itu kami kalau secara umum sampel umum yang masuk itu biayanya sekitar 5 jutaan waktu itu, tapi karena saya punya teman SMA saya itu adalah dosen di Fakultas Farmasi, saya sama lah minta bantuan gitu loh, penelitiannya siswa saya, dan alhamdulillah diberi keringanan gitu, sehingga kami hanya membayar hanya sekitar 1 juta saja. Dan itu pun kalau di total risetnya anak-anak itu kurang lebih ya 5-10 lah risetnya anak-anak. Nah itu murni dari siswa. Kalau untuk pelarut dan reagen yang ada di lab itu kan saya juga pegang lab kimia di sekolah gitu kan, jadi silahkan pakai aja etanol segala macam yang ada di sekolah itu dipakai aja enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau yang analisis di universitas itu memang kita nggak punya, sehingga memang harus bayar gitu kan di pihak ini kampus gitu. Boleh saya langsung jawab yang lain ya Mas Ion ya? Boleh, silakan Bu, akan lebih efektif. Makanya ini kan ada, saya baca ini terus yang ditanya tentang freeze dry ya. Kalau
Mas Rasi dulu. Kalau Mas Rasi itu memang seringnya yang prosedur yang kami baca dari jurnal ilmiah yang kami ketahui itu sejauh ini tuh metode maserasi itu masih yang paling banyak digunakan ya. Maserasi dengan pelarut organik, nanti bisa diteruskan dengan partisi menggunakan pelarut semipolar maupun pelarut nonpolar yang lain seperti N-heksan, etil asetat dan sebagainya. Kemudian suhu yang dilakukan untuk pemanasan saat rotari ya. Jadi rotari evaporator itu kan menguapkan pelarutnya. Alkohol itu, etanol itu kan menguap 76 derajat ya. Jadi harus diuapkan. Nah, ketika menguapkannya itu kita nggak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas bisa merusak bahan aktif yang ada di dalam ekstrak tersebut ya. Jadi waktu itu kita menggunakan suhu sekitar 40 derajat, nggak boleh lebih seperti itu. Dan sekali lagi pendasaran suhu, kemudian metode maserasi ataupun banyaknya pelarut itu kita merujuk ke jurnal ilmiah yang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh menetapkan sendiri itu enggak boleh. Jadi kita merujuk waktu itu perbandingannya kalau nggak salah 1:10 untuk maserasinya. Kemudian suhu evapnya itu 40 itu tadi. Kemudian kalau kenapa harus freeze dry? Karena saya pernah melakukan penelitian bahan alam juga, tapi menggunakan daun benalu mangga waktu itu. Waktu itu kita menggunakan pemanasan pakai oven. Jadi untuk menguapkan sisa pelarut setelah di-evap itu kan masih kental ya. Sisa pelarutnya itu kita oven ya, pakai suhu 40. Tapi ternyata hasilnya itu malah jelek ya. Akhirnya ekstrak yang kami dapat itu sifat antioksidannya itu jelek gitu loh, tidak berpotensi gitu sebagai antioksidan. Sehingga setelah saya kaji sama anak-anak, harus dirubah ya, ini harus dirubah. Ini mencari pendasaran jurnal yang lain. Yang paling aman adalah yaitu pakai freeze dry. Tapi ya memang mahal sih, maksudnya alatnya itu spesifik gitu kan, hanya ada di lab kampus waktu itu di UNESA waktu itu. Dan itu per sampelnya kalau nggak salah 20.000 waktu itu untuk mendapatkan benar-benar ekstrak yang, kalau misalkan tadi Pak Kadek jawab dibuat teh itu ya, teh celup gitu ya, lebih efektif itu kalau sudah dalam bentuk ekstrak itu tadi. Jadi ekstrak keringnya itu tadi dimasukkan ke tea bag, kemudian dijadikan teh celup. Itu lebih efektif daripada menyeduh daun bidara itu sendiri. Jadi kalau Pak Kadek mencermati, coba nanti dicari ya di internet, itu ada yang namanya produk penelitian Prof. Joko dari Farmasi UNER, itu namanya Mediti. Jadi Mediti itu risetnya Prof. Joko untuk anti kanker, yang berasal dari teh hijau. Jadi teh hijau itu diekstrak. Jadi bukan hanya dijadikan teh celup aja, tapi dia diekstrak, diambil senyawa yang namanya EGCG, epigalokatekin galan kalau nggak salah itu. Nanti coba dicari. Nah itu jadi teh itu 1 sachet, saya punya di rumah itu, saya sering mengkonsumsi itu. 1 sachet itu harganya mahal ya. Jadi resikonya kalau suatu riset itu ditajamkan dan spesifik untuk pengobatan tertentu itu nanti jadi produk memang, tapi mahal memang. Jadi tehnya itu kalau teh biasa itu murah ya, mungkin 1 kotak itu kalau kita beli teh biasa itu, teh celup biasa itu kan mungkin harganya cuma 10.000, 15.000. Ini tuh harganya 80.000. Itu isinya 25 sachet. Jadi tehnya itu modelnya serbuk gitu, hasil isolasi senyawa EGCG itu tadi, dicampurkan ke air hangat, nah itu diminum. Nah itu bisa untuk beberapa testimoninya itu bisa untuk sebagai terapi kanker ya. Beberapa pasien itu sudah memberikan testimoni kayaknya sembuh gitu, sembuh dari penyakitnya gitu. Jadi itu salah satu contoh saja. Jadi kedepannya memang saya berharap riset ini tuh tidak putus sampai di sini. Makanya siswa saya yang namanya Gisel Kosala itu kan dia, karena dia dari awal itu tertarik riset medis, dia masuk ke kedokteran sekarang di Hang Tuah, Fakultas Kedokteran Hang Tuah di Surabaya. Dan terakhir kali chat saya itu dia akan ikut kompetisi PKM kalau nggak salah, proyek kreativitas mahasiswa. Itu menanyakan kira-kira ini enggak untuk riset selanjutnya itu saya harus gimana Ustazah waktu itu. Kira-kira produk yang bisa dikomersilkan apa ya? Saya jawab tea bag itu, tapi kamu harus bisa dapat
senyawa apa yang murni dan bisa lebih optimal dari senyawa yang dari flavonoid yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu kan. Jadi tantangannya saya beri tantangan yang lebih tinggi lagi untuk tugas akhirnya dia nanti yaitu tadi mengisolasi senyawa metabolit sekunder yang murni dari daun bidara. Jadi bisa jadi quercetin yang didapat nanti itu akan berbeda dari quercetin yang disintesis secara kimia ya. Kan kalau di bahan kimia kan ada sebenarnya. Quercetin itu ada yang untuk anti kanker biasanya tuh dijual bebas, tapi itu untuk keperluan lab biasanya. Dan itu mahal ya. Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang lain lagi ada lagi ya membunuh kanker. Oh, ini dari Bu Rizka Kurniawati, Biologi Universitas Pajajaran. Pemanfaatan ekstrak daun bidara ini seberapa besar tingkat efektivitasnya untuk membunuh kanker serviks apabila diaplikasikan pada mamalia? Nah ini karena kami masih belum mengaplikasikan ke mamalia yang sederhana yaitu mencit itu tadi, sehingga saya masih belum bisa menjawab nggih Bu Rizka nggih. Jadi nanti memang perlu kalau mau diteruskan, jadi saya harus siswa saya harus sidang ethical clearance dulu karena penting coba ya, sehingga treatmentnya harus bagaimana itu harus jelas. Makanya saya katakan di awal riset ini adalah preliminary study untuk penemuan anti kanker itu sendiri. Nah kalau hasil riset untuk daun bidara sudah dibuat produk atau belum? Jadi untuk produk yang diperjualkan sebenarnya masih belum ya, masih karena itu tadi masih ada kelanjutan risetnya itu tadi seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan metode maserasi. Kalau maserasinya di sekolah, tapi freeze dry-nya kita lakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Surabaya. Jadi kita nggak punya alatnya, itu alatnya mahal sekali. Freeze dryer itu prinsipnya seperti freezer gitu ya, kulkas gitu loh. Jadi itu pakai tekanan superkritik tekanan yang sekali ya, sangat rendah sekali sehingga ininya bisa keluar etanolnya bisa keluar maksimal sehingga keluarnya serbuk gitu. Kemudian ada lagi sepertinya sudah ya. Oh ini pencit ya. Ada Bayu Azhari Mas. Oh, ya. Bayu Azhari ini. Oh iya ada Bu. Ya hewan coba Ibu apakah pakai ya? Tadi sudah saya jelaskan, saya masih belum sampai tahap ke hewan coba ya, jadi masih ke sel, jadi sifatnya masih in situ dulu, jadi belum ke ex situnya, belum ke hewan coba yang besar gitu. Tapi biasanya untuk hewan coba itu dia tikus putih ya. Kalau hewan coba tersebut mati lah, berarti harus diulang lagi. Hewan cobanya kan harus dikasih ini ya, perlakuan kontrol, kemudian ada yang diberi dosis yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah itu kemudian perlakuan untuk pemberian dosisnya itu kan harus disonde dulu, hewannya harus dirawat kan itu kan, sehingga kalau itu dikerjakan oleh waktu itu kan anak-anak masih SMA ya, kalau saya percayakan pada anak-anak yang masih SMA waktu itu terlalu berisiko gitu kan, sehingga tidak sampai dilanjutkan ke tahap itu. Jadi kalau mau dilanjutkan ya itu tadi kita harus bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan sekalian sidang ethical clearance itu tadi. Seperti itu. Mungkin ada. Oh iya Bu. Ini juga ada lagi Bu, satu lagi Bu, pertanyaan Bu. Oh, ya sedikit melebar, tapi nggak apa-apa. Mungkin Ibu nanti bisa berbagi pengalaman. Iya. Dari Walet THP 0022, silakan Bu. Dari lewat kenapa, Mas? Walet THP 002. Ini pertanyaannya. Dia mohon dibacakan yang mana? Mengenai tentang ada kelihatan Bu. Apakah saya bacakan? Michael Putra ini belum terjawab ini. Ini tadi. Michael Putra ini mengenai flavonoid yang menjadi inti dalam anti kanker. Pertanyaan saya, umumnya flavonoid terdapat dalam makanan yang berasal dari tumbuhan. Jika kita mengganti ekstraksi daun bidara Arab dengan tumbuhan lain, nah karakteristik flavonoid pada tiap tumbuhan itu berbeda-beda. Kebetulan saya selain bidara ini juga meneliti daun benalu teh pernah, kemudian
saya combine-kan dengan kulit lemon. Nah, itu kalau secara karakteristik spektroskopi UV vis FTIR itu memang sama ya. Flavonoid itu kan ada rumus umumnya ya. Golongan flavonoid itu ada istilahnya itu rumus umumnya yang cincin itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan di slide itu. Tapi untuk masing-masing tumbuhan, kalau itu nanti dikatakan efektif, kalau kita disuruh membandingkan, pasti nanti kandungannya akan berbeda-beda, tergantung di mana tumbuhan itu hidup. Jadi seperti yang saya teliti adalah benalu ya. Kalau benalu itu karena dia memakan sari makanan dari inang gitu kan. Jadi metabolit sekundernya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan tanaman yang memang bisa berfotosintesis sendiri. Jadi kalau bisa saya katakan tanaman yang bisa berfotosintesis sendiri itu akan mungkin memiliki flavonoid, kandungan flavonoid yang lebih banyak daripada kayak seperti benalu tadi. Metabolit sekundernya lebih sedikit. Terus kemudian juga ini juga ya tergantung dari potensi tanaman itu ya. Apakah dia memang berpotensi sebagai tanaman obat atau tidak gitu. Jadi kayak seperti daun bidara kita bandingkan dengan tanaman misalkan pucuk merah misalkan ya, tanaman yang sering dijumpai. Sama-sama tanamannya, sama-sama bisa berfotosintesisnya, tapi mungkin pucuk merah itu tidak punya karakteristik sebagai tanaman obat gitu kan, dibandingkan dengan bidara yang memiliki sebagai tanaman obat itu. Terus tadi yang mana Mas Ion? Yang nomor berapa ya? Oh ini Bu, ini yang nomor ya atasnya ya, Mas Putra. Walet. Oh iya, bagaimana sih kalian dan Ibu dalam proses lomba internasional step by step dan pengalaman ketika berkompetisi? Oke, jadi kalau untuk kompetisi internasional itu, kalau saya kebetulan sebagai guru pembimbing ya itu yang ke Korea ini tuh bukan event internasional yang pertama, tapi saya sebelumnya sudah pernah siswa saya ke Intel ISEF itu karena dia pemenang Elkirliti tahun 2016 hingga tahun 2017. Kami waktu itu punya kesempatan untuk berkompetisi di Intel ISEF. Memang kalau penelitian internasional itu sangat strict ya, standarnya itu tinggi. Jadi standarnya itu tinggi. Misalkan dari literatur yang kita gunakan, pendasaran jurnal yang kita pakai itu kita tidak boleh menggunakan pendasaran jurnal dari dalam negeri misalkan, harus mayoritas dari jurnal internasional seperti itu. Terus kualitas risetnya itu memang sesuai dengan permasalahan global yang saat ini sedang dihadapi. Misalkan seperti Mas Heri tadi, karena dunia itu semakin lama mengalami krisis energi, maka riset tentang energi terbarukan itu sangat pesat ya, sangat banyak gitu kan, sangat intens dilakukan oleh para peneliti. Demikian juga dengan penelitian tentang anti kanker, kemudian penemuan mungkin HIV, nanti obat untuk HIV, dan yang terbaru mungkin COVID-19 itu. Jadi penemuan vaksin, riset untuk yang dikompetisikan di internasional itu memang kalau menurut saya itu kompleks ya. Jadi pasti ada yang bertanya-tanya, makanya tadi ada yang bertanya biayanya dari mana kok bisa riset tes uji-uji seperti itu tadi itu memang kalau di universitas kita bisa ikut ini ya proyek kreativitas mahasiswa sehingga kita bisa dapat dana penelitian atau ikut ke dosen. Kalau saya dulu waktu zaman saya S2 dulu saya ikut penelitian dosen. Jadi waktu S2 dulu penelitiannya sama kayak Mas Heri, katalis, tapi saya bedanya katalis untuk memproduksi vitamin E waktu itu. Jadi memang kalau proses step by step untuk ikut kompetisi internasional itu sangat panjang. Riset ini aja itu sekitar 1 tahun. 1 tahun kita lakukan, mulai si anak murid saya ini kelas 11 sampai dia kelas 12. Jadi penelitiannya itu sejak kelas 11, baru ke Koreanya itu ketika dia kelas 12. Kelas 12 sekitar bulan Oktober lah. Tidak sampai mendekati UN lah waktu itu. Jadi memang persiapannya banyak, selain juga literatur yang kuat juga memang
kalau riset kimia itu kan ini ya, identik dengan mahal memang. Riset-riset yang hubungannya dengan bahan kimia, bahan alam, terus seperti Mas Heri tadi, jelantah itu tadi sepertinya simpel kan, tapi itu kalau mau dibawa ke kompetisi internasional yang lebih bergengsi lagi seperti Intel ICEF itu pengujiannya harus lengkap. Jadi apakah biodiesel yang dihasilkan Mas Heri itu sudah sesuai standar SNI, kemudian yieldnya berapa, terus selektivitas katalis. Jadi kebetulan saya waktu meneliti tentang katalis, jadi ada selektivitas, kemudian ada reproducibelnya tadi Mas Heri kata bisa dipakai sampai sekian kali gitu kan. Nah itu harus ada buktinya gitu loh. Terus ada nggak proses leaching? Jadi kalau misalkan tadi kan CAO, bisa nggak CAO-nya itu bisa lepas gitu kan ke nyampur ke biodieselnya gitu kan, pastinya akan menurunkan kualitas. Nah kalau bicara kompetisi internasional itu memang harus well prepared ya, dan nggak hanya di metode dan hasil penelitian tapi juga pendanaan. Jadi kalau yang ini memang murni dana dari siswa, jadi sekolah tidak sekolah kami mensupport dana tapi hanya untuk istilahnya ya yang tidak terlalu besar lah, yang tidak sampai puluhan juta, tapi untuk ke Koreanya sendiri kita daftar itu murni dari wali murid memang waktu itu, karena memang anaknya passionnya di situ, orang tua juga mendukung. Waktu itu sempat orang tua menyampaikan kalau untuk istilahnya itu akademiknya anak-anak Ustazah, itu kita orang tua akan mengusahakan semaksimal mungkin, walaupun waktu itu biayanya itu setara dengan satu orang umroh. Satu orang umroh 25 juta lah waktu itu ke Korea, itu satu orang. Seperti itu. Jadi kalau saran saya ingin ikut kompetisi internasional seperti Mas Heri kan ini ya dibiayai gitu kan. Itu berarti metode kita harus kuat, project kita itu benar-benar harus bermanfaat, memang ada potensi gitu kan, untuk potensi yang membawa manfaat yang banyak buat masyarakat gitu kan. Nah, bisa juga ikut kompetisi nasional dulu seperti Elkir. Jadi kalau menang Elkir biasanya langsung difasilitasi lab. Jadi saya pernah meneliti sama siswa saya juga tentang biodiesel dari minyak jelantah. Waktu itu katalisnya bentonit. Itu kita sempat lolos Elkir LIPI tahun 2017. Jadi kita ngerjakannya sebulan penuh di Serpong waktu itu, di Lab Kimia Serpong. Semua alat ada di situ. Bisa dipakai semua alat, nggak bayar. Tapi ya gitu, living cost kita di sana, terus kita kesananya itu ditanggung mandiri. Jadi LIPI nggak menanggung biaya biaya hidup. Jadi cuma menyediakan lab aja. Ini lab ada alatnya seperti ini. Untuk analisis waktu itu kita minta analisis HPLC kalau nggak salah ya waktu itu ya. Atau waktu itu untuk melihat surface area BET kalau nggak salah, itu kita harus bayar sendiri kok waktu itu. Untuk melihat porositas waktu itu juga bayar sendiri. Jadi kalau mau ke kompetisi internasional ya itu tadi ikut kompetisi nasional dulu, baru nanti mungkin kita akan dapat jalan ke lab-lab yang kita butuhkan. Kalau yang tidak bisa menembus itu ya pakai ini Papa Mama Foundation. Iya, bisa betul. Jadi Papa Mama Foundation itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, waktunya mungkin udah lewat. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum saya jawab gitu kan, nanti terkait Silakan Pak Yon di closing. Oke, terima kasih. Sebelum acara saya tutup, akan saya beritahu kembali bagi para audien yang telah hadir dalam acara riset sharing session.
untuk mendapatkan sertifikat dari acara webinar ini, yaitu untuk para audien melakukan daftar absensi terlebih dahulu, yang mana linknya sudah diberikan oleh Bapak Subagja di short message-nya. Jadi harapan saya, sebelum acara ini saya tutup, akan saya beri waktu kembali sekitar 5 menit untuk para audien mengisi daftar presensinya. Mungkin dari Kak Heri ada yang ingin ditambahkan? Atau gimana? Boleh Mas. Mau nitip pesan aja sih. Ya, silakan. Buat teman-teman semua yang masih punya tenaga, boleh banget nih untuk semangat meneliti, karena penelitian itu cukup penting untuk saat ini gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Nur tadi, walaupun memang kalau kita mau riset yang lebih detail butuh biaya namanya ya, tapi kita setidaknya dimulai dari niat dulu nih, apa masalah-masalah di sekitar yang memang masalah kecil, tapi ketika dilihat-lihat datanya tuh memang masalahnya tuh ternyata cukup besar di dunia gitu. Kayak misalkan Gojek gitu kan. Jadi masalahnya emang masalahnya dia sendiri sebelumnya, tapi ternyata bukan masalahnya dia aja, tapi masalah orang lain juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa berangkat dari masalah lokal yang sering teman-teman temui dan mulai dipecahkan dengan cara meneliti seperti itu. Saja sih, semangat buat teman-teman meneliti, jangan patah menyerah karena riset itu butuh waktu panjang kok. Ini riset saya udah dari tahun 2018 kemarin dan sampai sekarang masih belum selesai gitu kan. Jadi masih panjang, sebelumnya udah ada beberapa perubahan seperti itu. Panjang riset itu, apalagi untuk ilmu yang masih baru gitu seperti itu. Thank you. Sekian sih dari saya Mas Ion. Masih boleh pertanyaan nggak ya? Banyak. Ya, gimana? Masih boleh ada pertanyaan nggak? Oh, maaf Bapak, karena ini waktu sudah hampir habis, Pak. Iya, saya kebetulan tadi lokakarya juga, jadi agak telat masuk. Oh, begitu. Tadi dengan Ya, Pak Profesor Kakak dari ITB, ada iya. lokakarya guru kimia juga. Sangat menarik itu dari Ibu Nur Hamimah tadi ya, pengalamannya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi saya ya pengen komunikasi sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Pak Ion, Oh, gitu, Pak. Pak Ion, Oke. kita Pak Pak Ion, halo Pak Ion. Iya, silakan Pak. Pak Iwan. Ya, Pak Zainuddin mungkin bisa kasih nomor WA atau nomor kontak ke Bu Nur aja. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Ya. Pak. Ini Pak Zainuddin AGKI ya? Sudah, itu. Betul Bu. Kasih, Bu. Saya kebetulan kan Iya. wakil kepala sekolah di SMA Negeri Unggulan Muhammad Hussein Tamrin. Ini kan Iya, Pak Tamrin, iya, Tamrin Jakarta. persoalannya Dari siswa saya di situ, siswa saya lomba di situ, pernah menang di situ. iya, maksud saya Ibu pengalamannya boleh berbagi gitu, karena saya itu kan anak-anak pada pengen meneliti. Sampai hari ini memang kita belum punya pembimbing yang mumpuni gitu loh Bu. Kelihatannya Ibu punya pengalaman yang bagus gitu, boleh juga gitu. Boleh nanti Bisa Bu kontaknya Bu. Ya. Ya, Iya, nanti kasih, kan. Bu. Ya. Ya Pak, ya sama-sama Pak Zainuddin, terima kasih. Oke, untuk mengenai info para kontak, nanti insya Allah ini akan ditulis melalui pesan yang ada di aplikasi ini. Nanti untuk para audien yang sekiranya ingin melakukan kontak lebih dalam kembali mengenai hasil beberapa riset tadi, silakan bisa dilihat nomornya melalui pesan ada di aplikasi ini, seperti itu. Mungkin dari Pak Sakja ada tambahan atau gimana? Ya cukup Pak, di closing aja, udah waktunya udah beres. Terima kasih pada audien yang sudah
menyempatkan waktunya untuk bergabung di Research Sharing Session. Insya Allah 2 minggu ke depan di tanggal 13 kita juga akan ada Research Sharing Session yang selanjutnya tentang penelitian yang lebih baru. Jadi tetap ikuti kami di Instagram karena nanti sharing-sharing tentang riset akan kita galakan gitu. Karena tujuan dari RSS ini adalah untuk bagaimana mensosialisasikan hasil penelitian para peneliti untuk masyarakat, untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Mangga Pak Yon di closing aja. Oke, terima kasih dari Bapak Subagja. Oke, terima kasih untuk Ibu Nur dan Kak Heri, dan juga terima kasih juga saya ucapkan setinggi-tingginya kepada para audiens yang telah mengikuti acara webinar ini, yaitu webinar Research Sharing Session. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak enak di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.